Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini Rafiq Mualif akan membahas tentang analisa kebutuhan sistem digital untuk layanan publik ya di kampus saya yaitu Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, kita langsung aja bahas untuk bab A. Untuk di kampus ini pengalaman akses informasi saya itu lebih mudah teman-teman ya. Mengakses informasi saya itu biasanya di website cia.umpbr.ac.id teman-teman ya. Di sana saya bisa melihat KRS, terus indeks prestasi semester dan juga IPK, biaya angsuran juga di situ juga teman-teman, serta informasi penting lainnya ya yang berkaitan dengan akademik teman-teman ya, yang berkaitan dengan akademik. Kemudian untuk informasi umum seperti berita pendaftaran, saya biasanya itu di akun Instagram teman-teman ya. Lanjut adalah kendala untuk mengakses teman-teman. Kendala biasanya itu website CIA atau website utama kampus itu sering mengalami error teman-teman ya, sering mengalami error seperti ini, atau tidak bisa diakses saat penggunaan itu lagi tinggi-tingginya. Ya, apa sih teknologi yang bisa menjadi solusi teman-teman ya? Teknologinya itu adalah menggunakan SSL ya atau Secure Socket Layer dan juga cloud hosting teman-teman. Bisa membantu kestabilan akses website meskipun banyak pengguna gitu ya. Jadi lebih efisien dan lebih nyaman digunakan teman-teman. Layanan prima, ini bab yang kedua. Layanan prima, efektif dan efisien serta cepat teman-teman. Nah, contoh salah satu kampus yang menurut saya sudah efektif itu adalah fitur pembayaran. Nah, fitur pembayaran di website CIA. Ketika saya membayar di Bank Jateng gitu, di website CIA itu langsung tertulis bayar, fast respon teman-teman ya. Itu yang saya suka dari layanan kampus UMPBR. Ya. Apa yang membuat layanan tersebut berhasil teman-teman? Keberhasilan layanan ini dikarenakan kerjasama ya antara sistem kampus dan juga Bank Jateng. Nah, proses otomatisasi dan integrasi data antara sistem kampus dan juga bank ini membuat proses validasi pembayaran jadi sangat cepat ya, tanpa memerlukan verifikasi manual ataupun konfirmasi di WhatsApp misalkan gitu ya. Lanjut, bagaimana sistem digital dapat membantu mempercepat dan juga meningkatkan efisiensi layanan? Nah, caranya yaitu sistem digital itu bisa membantu dan juga mempercepat ya teman-teman, karena data dapat diproses secara otomatis, akurat dan juga real time ya, atau secara langsung dengan fitur-fitur yang sederhana namun fungsional ya, seperti notifikasi otomatis, validasi pembayaran, dan juga dashboard informasi akademik yang lebih fokus pada proses belajar tanpa terganggu oleh urusan administrasi. Jadi terpisah, sederhana namun efisien. Nah, ini kita masuk ke bab C atau yang ketiga, paperless dan ramah lingkungan. Di kampus saya UMPBR itu banyak yang masih menggunakan kertas ya, belum paperless. Untuk presensi juga itu utamanya itu kertas teman-teman ya. Jika daring itu sudah menggunakan namanya itu Google Form ya, biasanya itu buat presensi. Namun saat kuliah offline kita juga harus merangkap secara kertas gitu ya. Nah, upaya ya, ini bagus nih pertanyaannya ya. Upaya yaitu transformasi digital dengan menerapkan teknologi blockchain ya. Ini yang lagi viral, yang berfungsi sebagai penyimpanan dan juga bisa sebagai pengelola ya data akademik siswa. Dengan fitur tersebut atau blockchain, data akan tersimpan secara aman, transparan, dan juga tidak mudah dimanipulasi ya. Mahasiswa juga mengakses dan juga memverifikasi data akademik mereka kapan saja tanpa perlu mencetak dokumen fisik ya, bisa diakses secara digital gitu ya, nggak perlu minta dokumen fisiknya. Yang keempat, SDM dengan latar belakang TIK.
Nah, interaksi dengan SDM saya pernah di TU teman-teman ya. Pernah lupa password akun CIA saya dan saya langsung ke TU dan beliau langsung sigap dan juga cepat ya mengganti password saya tanpa tanya password sebelumnya gitu. Karena saya lupa gitu. Sangat memahami, bagus sekali. Good job untuk TU UMPBR. Nah, ini penting melibatkan SDM yang paham ya teman-teman ya, karena SDM mampu mengelola layanan digital dengan maksimal ya. Kalau misalkan tidak memahami, maka proses pelayanan bisa menjadi lambat, tidak efisien, dan bahkan membingungkan bagi mahasiswa maupun pihak internal kampus sendiri. Tantangannya itu adalah rentan kebocoran data teman-teman. Kemudian sistem mudah diretas, serta potensi meningkatkan serangan cyber karena SDM tersebut belum siap dan juga kadang-kadang menyebabkan kesalahan input data ya. Dan juga lambatnya proses layanan sehingga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital yang diterapkan. Kemudian pengalaman terkait infrastruktur yaitu udah tersedia fasilitas wifi gratis yang dapat digunakan untuk akses internet untuk tugas dan juga mengerjakan tugas perkuliahan lainnya ataupun sekedar mengakses informasi akademik gitu teman-teman. Yang harus disiapkan banyak ya, adalah jaringan komunikasi yang cepat dan juga stabil ya, seperti 5G dan juga yang lain gitu. Ada pusat data serta sistem cloud ya teman-teman ya untuk penyimpanan data yang terintegrasi. Keamanan cyber juga menjadi prioritas ya teman-teman ya untuk melindungi data mahasiswa dari kebocoran atau ancaman cyber. Dampak yang harus dirasakan jika tidak memadai yaitu sangat besar teman-teman ya, biaya perkembangan itu menjadi tinggi. Kemudian seringkali kita menghadapi regulasi yang bertentangan dengan inovasi sistem digital. Dukungan suprastruktur dari pemerintah juga telah ada, yaitu program Cyber University yang mencakup sistem perkuliahan berbasis distance atau pembelajaran jarak jauh teman-teman ya, bertujuan untuk mengurangi intensitas tatap muka langsung ya, lebih efisien gitu ya. Mungkin mahasiswa di pelosok untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Jadi misalkan mahasiswa Papua bisa belajar di UMPBR gitu ya tanpa masuk gitu.